this, biar nanti kalian bisa cross-checking ya. Oke, so kita minggu ini akan memulai project baru, quantitative research. So, okay. What do you know so far about quantitative research? Numbers. Anya, it deals with numbers. Using statistics. Okay, numbers. Do you know why I put this picture to represent quantitative research? Herbie, do you have any idea? Okay. I think you have problems with your microphone. Aldo, do you have any idea why I put this picture? Mungkin Miss naruh foto itu supaya bisa mengidentifikasi ada berapa kucing sama anjingnya tuh ada berapa, cuma ada berapa warna di situ. Okay, you're almost there. Okay, so I put this picture because quantitative research itu highlight-nya adalah semakin banyak, semakin betul. Semakin banyak, semakin valid. Tuh. Highlight-nya itu kalau quantitative research. The more participants, the better your research will be. Tuh. Kalau kuantitatif gitu, harus banyak. Kalau kualitatif, satu aja tidak apa-apa. Yang penting how deep, seberapa mendalam interviewnya, seberapa detail observasinya, seberapa teliti konten analisisnya gitu. Kalau quantitative research harus banyak. Kalau nggak banyak, hasilnya cenderung dianggap kurang valid gitu. Makanya di sini yang selfie nggak cuma satu kucing atau satu anjing, tapi bareng-bareng gitu. So, maksudnya gitu ya. Jadi highlight-nya jangan lupa kalau quantitative research itu we are going to deal with many people, ya, as many as possible. Jadi beda ya nanti sama sama kuali. Kalau kuali kayak kemarin, Miss berapa partisipannya? Satu aja nggak apa-apa gitu. Kalau quantitative research, then you must have a lot of participants. Nah, sekarang kita tinggalkan mereka. Right. I hope that some of you have learned about this in educational research. Let me check first. Sudah ingat ya? Masih ingat nggak variabel? Anya, variabel apa? Sesuatu yang dapat Ukur. Sesuatu yang dapat apa? Diukur nih. Ya, good. Diukur. Diukur itu maksudnya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Tapi kualitatif kan diukur juga, Miss. Ini siapa? Didi ya? Citra Median, Miss. Ya, Didi. Yang kalau kualitatif, kita pakai alat ukurnya basisnya konstruk kan? Iya. Nah, Kalau kalau kuantitatif? Basisnya itu apa ya? Kalau angka itu, astaga Tuhan. Ya, itu pokoknya, Miss. Numerik gitu ya, Miss? Yes. Tuh, udah dibantu. Numerik. Saya lagi pikir. Ya, jadi kalau quantitative research, you do not exactly need construct. Kalian nggak terlalu membutuhkan construct. Yang harus ada dalam sebuah project kuantitatif itu adalah variabelnya. Di sini. Yang harus ada variabel. Jadi, relatif lebih ringan kalau membuat judul kuantitatif. Kalau kuali kan kemarin harus ada
clear construct-nya, variabelnya, settingnya, gitu ya. Kalau kuantitatif, then you have the variables, and that's it. Itu udah bisa jadi riset kuantitatif. Makanya banyak yang memilih quantitative research untuk alasan yang politis untuk cepat lulus misalnya. Tapi it doesn't mean quantitative research is less good than qualitative. Jadi kalau kuantitatif itu memang cenderung memiliki luaran hasil riset yang sifatnya surface, permukaan, lebar, tapi cuma di permukaan. Kalau kualitatif, kayak palung. Tahu palung nggak ya? Di laut itu ada, di dasar laut itu ada palung. Dalam gitu. Tapi nggak lebar. Ya, palung apa? Mariana. Mariana ya. Marinara itu saus ya. Mariana. Yeah. Okay. So, that's the apa ya? The highlight. Kalau kuantitatif itu wide tapi surface. Kalau kualitatif itu narrow tapi deep gitu. Nah, berarti nanti kita akan mencari variabel ya kalau kuantitatif. Masih ingat nggak contoh variabel yang Miss Intan pernah share di meeting pertama? Nggak apa-apa, nanti kita recall lagi ya. Contoh-contoh variabel. Okay. The second one, karena quantitative research itu deal with berhubungan dengan banyak orang sebagai partisipan, berarti kita akan membutuhkan alat ukur. Ya, karena kayak misalnya kita mau ngukur beras. Beras kan banyak. Kan nggak mungkin kita hitung satu-satu ya. Nah, jadi kita nanti akan berhubungan dengan yang namanya skala. Nih, scale. Timbangan. The scale. I believe that you have learned about this, skala, di Edu Research. Tapi nanti Miss Intan ajarin lagi biar kalian nggak lupa. Terus, pernah dengar nggak sebuah kasus misalnya ada orang belanja ke pasar beli beras kayaknya cuma sedikit tapi pas ditimbang kok jadi banyak ya, kayaknya aku cuma beli 1 kilo kok ditimbangan jadi 5 ton enggak ya? Kok jadi 2 kilo ya gitu. Oh ternyata ada tambahan beban sehingga timbangannya menjadi tidak valid. Nah, quantitative research deal with that. Selain timbangannya, skalanya, kita juga harus ngecek seberapa valid skala atau alat ukur yang kita gunakan. Pernah ngikutin ya, quick count misalnya. Ini saya golput, Miss. Jadi nggak ngikutin. Oh ya, nggak harus. Quick count kan ada di TV. Nggak harus ikut milih, kamu pasti denger ya ada quick count gitu misalnya. Nah, di situ kita ingin cari tahu nih, alat ukur quick count itu udah valid atau belum gitu. Nah, itulah quantitative research. Jadi you deal with variables, scale, validity, reliability. Oke. Valid artinya sesuai. Reliable artinya apa? Reliable. Diandalkan? Ya? Benar? Diandalkan? Benar, oke. Sahih atau bisa dipercaya. Sesuai. Kalau hadis sahih gitu. Reliable.
Okay, let me give you an example, an analogy of validity and reliability. Okay, Aldo pakai kendaraan apa? Kalau ke kampus naik apa? Kamu masih mute? Masih mute, woi. Ya, Miss. Kalau ke kampus Pakai naik motor. apa? Pakai motor, Miss. Hah? Pakai motor. Motor apa? Motor Matic, Miss. Okay, is it Honda, Yamaha, or Suzuki? Yes. Honda, Miss. Honda, okay. So, thank you, Aldo. Yes, Then, Miss. Anya, kamu kalau ke kampus naik apa? Motor, Miss. Okay, is it the same brand as Aldo? Enggak, Miss. Enggak, okay. Anya pakai apa? Yamaha, Miss. Okay, selalu di depan ya. Okay. Honda dan Yamaha itu yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia. Motor yang masuk ke top 3 yang sering dipakai adalah Honda dan Yamaha. Baru Suzuki menyusul di bawahnya. Mereka sudah ada di Indonesia sejak tahun berapa ya? Ada yang tahu nggak? Trivia quiz. Honda sama Yamaha itu masuk ke Indonesia sejak tahun berapa ya? 1950, Miss. Oke. Thank you, Didi. Jadi kita habis agresi militer tahun 47, tapi tetap ya kerjasama dengan Jepang. So, mulai masuk sekitar tahun 50-60-an. Berarti udah berapa lama ya Honda ada di sini? Honda dan Yamaha ada di Indonesia itu udah berapa lama? 2020 dikurangin 1950. Ya, matematika. Ini aku mulai ngitung juga, Miss Intan. Ada lebih dari 1 dekade? 1 dekade 10 tahun ya? Lebih ya? It might be 3 or 5 decades. Ya, lebih, Miss. Ya. Karena sudah lama di sini, Honda dan Yamaha itu menerapkan reliability. Mereka reliable. Kayak kalau orang tua kalian, kalau beli motor Honda aja, spare part-nya banyak, gampang. Kalau beli motor Yamaha aja, soalnya dia lebih awet gitu. Nah, orang bisa tahu awet dan banyak spare part itu dari seberapa banyak orang lain pakai. Tuh. Jadi kalau validity itu berhubungan hanya dari satu perspektif. Oh, kalau menurut Miss Intan, Honda itu lebih enak dipakai, spare part-nya banyak, awet, irit gitu. Tapi kan baru perspektif Miss Intan. Valid menurut Miss Intan. Nah, reliable itu artinya alat yang kita pakai digunakan juga oleh orang lain. Dan orang lainnya harus banyak. Gitu. Jadi, I cannot say Honda is reliable kalau yang pakai baru 1 orang. I cannot say Yamaha is reliable kalau yang pakai baru 1 orang. Gitu. Makanya, kenapa Honda dan Yamaha besar di Indonesia? Because they're not only selling the validity, mesinnya bagus, irit gitu, tapi juga reliable. Tuh kan, bener kan, dipakai irit kan gitu. So that's the issue. Ya, termasuk kuesioner yang jadi instrumen kita. Jadi nanti kita akan ngecek seberapa valid dan seberapa reliable. Seberapa banyak di dunia ini yang pakai instrumen itu. Apakah cuma di Inggris? Apakah cuma di Inggris dan US? Apakah juga bisa dipakai di negara-negara lain? Gitu. Itu ya. Jadi
kuantitatif itu nanti kita deal with numbers. Semua ini bisa diukur dengan angka. Jadi jangan khawatir. Kalau kuali lebih ribet, lebih kompleks karena kalian nggak ada yang benar tuh gimana gitu. Tapi kalau kuantitatif lebih simpel. Ada patokan angka. Oh, dikatakan valid itu kalau angkanya segini. Dikatakan reliable kalau angkanya segitu. Gitu. That will make your project simpler and easier. Oke, sampai sini sudah paham belum? Variable, scale? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, thank you. Miss, So, ya, jadi saya punya pertanyaan, Miss. boleh. Apakah quantitative research itu, ini kan mainnya angka toh, Miss? Saya pernah baca sebuah buku gitu. Sebenarnya hasil penelitian yang dibukuin, dia itu pakai angka, tapi sampelnya itu cuman 4 suku, terus itu dia cuman main di beberapa konflik gitu, Miss. Nah, di satu sisi perspektif penelitiannya tuh ada beberapa, dan dia juga melibatkan in-depth interview di situ, Miss. Apakah itu kuantitatif atau kualitatif, Miss? Itu mix method, Didi. Namanya mix. Oh. Tadi ada 4 suku ya. 4 suku kan berarti. Iya, Kalau 4 daerah tepatnya. 4 daerah apa 4 suku? 4 daerah dipecah jadi 2. Oh, Maksudnya iya. 2 lawan 2 gitu, Miss. Oke. Ya, kalau di bagian itu berarti dia kuantitatif. Dan itu jumlahnya banyak ya, Didi. 1 daerah loh. Banyak itu. Berapa orang ya? Kalau kamu baca ada berapa orang yang jadi Banyak yang ngelibatin 1 provinsi, 1 kota, 1 kabupaten, 1 kota. yes. Itu kuantitatif. Miss Intan tebak Tapi, ya. Yang diinterview pasti nggak semuanya. enggak sih, Miss. Yang diinterview cuma beberapa aja. Ya gitu, Didi. Benar yang kamu baca. Jadi dari perspektif kuantitatif, dia akan nyari sebanyak mungkin orang. Tapi untuk dapat perspektif kualitatif, dia hanya akan menginterview beberapa orang. Itu udah benar, jalannya gitu. Cuma di apa namanya, Miss? Maaf, Miss, saya tambah lagi. Sorry ya, guys. Aku lagi bisa mikir soal. No problem. Tapi di itunya, Miss, di pembahasannya atau di materinya, yaitu mecahin kayak case-nya itu pakai metode kualitatif ya, Miss? Itu siapa sih yang ngomong? Kamu yang ngomong. Discussion-nya ya, Didi, maksudnya. Iya, Miss. Berarti dia memfungsikan surveinya hanya untuk mencari partisipan kualitatif. Paham nggak? Misalnya Miss Intan ngeluarin produk pemutih gitu misalnya ya. Udahlah, ini disebar aja lah ke cewek-cewek se-Indonesia gitu. Nah, tapi nanti yang diinterview itu kayak cuma yang paling berhasil menjadi putih aja. Karena untuk iklan misalnya. Nah, case-nya juga kayak gitu, sama. Jadi surveinya lebih ke untuk selecting the participants. Oh, fahimna, Miss, fahimna. Oke. Oke. Paham, Didi? Semoga, Miss. Oke. Alright. Good. Oke. So, sekarang kita akan masuk ke sini. Ya. Untuk mengingat kembali variabel itu apa? Pokoknya variabel itu segala sesuatu yang bisa diukur. Ya.
variabel di quantitative research ini kita kaji lebih dalam. Ya, kalau kemarin di quali lebih ke slide ya, slightly. Kita lebih banyak diskusi ke construct. Nah, variabel di kuanti itu ada dua, ada nominal sama ordinal. Nah, nominal itu bisa diukur dengan apa ya? Dengan mata aja gitu. Physically bisa diukur. Dia konkret. Misalnya jumlah siswa yang bisa dihitung ya, satu gitu, bisa dilihat. Female students, oh yang cewek berapa? Male, yang cowok berapa? Oh siswa SMA, siswa SMP misalnya. Terus bisa juga terkait dengan demografi, tempat tinggal. Misalnya, oh kalau mahasiswa PBI UII itu 80% misalnya berasal dari luar Jawa, misalnya gitu. 40% dari Sumatera, 20% dari Sulawesi, 20% dari Kalimantan, nah kayak gitu. Itu nominal. Ya, jadi nominal itu adalah variabel yang bisa diukur dengan mata, karena sifatnya konkret. Gitu. Group with no rank or order. Jadi nggak ada level gitu. Ya berapa jumlah siswa? 120 gitu. Nah, itu nominal. Berapa siswa yang suka ke Syarimat? 20. Berapa siswa yang suka drive thru misalnya di McD? 15 misalnya. Kayak gitu ya, nominal. Jadi bisa diukur dengan mata, fisik. Nah, yang sering ribet, jadi tiap riset itu ada keribetannya masing-masing ya. Yang ini, ordinal. Karena ordinal ini berhubungan dengan level. Makanya, ordinal variables ini sering sering pakai skala. Ya, alat ukurnya pakai skala. Kalau kalian mungkin di Edures pernah dapat simulasi ya, simulasi cara untuk menganalisis data misalnya. Nah, kemungkinan besar pakai variabel yang ordinal. Nah, variabel yang ordinal itu kayak gimana sih, Miss? Contohnya di sini. Rating scale responses. Dari 1 sampai 5 menurut Herbie, Anya itu seberapa baik? Menurut Herbie, Anya tuh seberapa ramah dari skor 1 sampai 5 gitu. Terus Herbie nggak mau jawab hari ini, soalnya berhubungan dengan relationship dengan Anya. Ya. Belum dijawab. Jadi kayak kalau kita mention seberapa, ya, seberapa baik, seberapa canggung, seberapa sulit, seberapa cantik, seberapa bla bla bla, itu berarti kita mau pakai ini, ordinal variables. Ya. Jadi it deals with seberapa. Oke. Seberapa pantas. Ya, bukan ya. Ini sila on 7. Bukan. Jadi it deals with seberapa baik, seberapa percaya diri, seberapa pede, seberapa cantik, seberapa rajin, seberapa engage. Ya, silahkan. Mau tanya, sesuatu yang subjektif itu apa bisa dihitung, seperti seberapa ganteng atau cantik? Kan mungkin beberapa orang selera atau cara mereka melihat ganteng atau cantik itu berbeda-beda. Mungkin di mata orang lain, oh ini sudah 7 out of 10, and then di mata orang lain itu 10 out of 10. Itu apa bisa diukur karena, subjektif? Yes.
Bisa. Kalau kuantitatif itu, orang-orang kuanti itu apapun yang subjektif harus bisa diukur pakai angka. That is why selalu ada produk-produk kecantikan, selalu ada produk-produk fashion, because they refer to the quantitative result of seberapa cantik dan seberapa any subjective thing. Nah, akhirnya nggak bagus sih memang, karena dari dibuat numerik gitu kan akhirnya kayak misal di negara kita aja deh, semuanya pakai whitening kan, karena mungkin 50% orang Indonesia ketika disurvei cantik itu apa, cantik itu putih, ya itu berarti kuantitatif gitu, kayak gitu sayang. Jadi ya, sadly yes, bisa diukur. Nanti bisa kita lihat ya, contoh-contoh kuesioner yang sebenarnya itu subjektif gitu, tapi dia numerik kan. Tadi yang nanya siapa ya? Saya, Miss. Kamu adalah Seri Bisitan mencari nama. Siapa? Wiwit ya? Oh ya, oke. Ya gitu Wiwit. Sadly yes. Soalnya kan Miss ada beberapa orang kayak gini, kayak dia kalau misalnya ngomong si A itu menurutku nggak cantik, kan subjektif cantik itu, mungkin di mata si dia cantik, di mata ini enggak gitu. Ya berarti temen kamu itu anak kualitatif. Oke, Miss, understand, Miss. Iya, tapi kalau anak kuanti ya gitu, terpaksanya memang diukur pakai angka. Bahkan ada di iklan sebuah produk tuh dikasih scale gitu loh, seberapa putih kamu hari ini gitu. Jadi kayak ada penggarisnya gitu. Wow, so quantitative. And that's not really good, indeed. Oke, gitu Wiwit. Nah, selain apa tadi ya? Selain scale response, bisa juga untuk mengukur level ya. Misalnya kalian pernah dengar ini pasti ya. Pernah dengar anxiety? Pernah, Miss. Nah, confidence, engagement, ya. Manajemen ya, classroom management gitu. Jadi Instagram engagement gitu ya. Ya, boleh. Instagram engagement bisa. Tapi kalau konteks kita nanti classroom ya. Classroom engagement. Ya. Ya, jadi bentuknya nanti data ya. Seberapa besar anxiety-nya, seberapa bagus engagement-nya gitu. Nah, jadi 2 ya tipe variabel, ada nominal sama ordinal. Oke. Sampai sini cukup clear? Clear, Miss. Oke. Yuk, main yuk. Miss, bentar, Miss. Ya, Didi. Yang ordinal itu yang biasa pakai 1 sampai 5 itu kan, Miss? Iya, salah satunya pakai 1 sampai 5. Betul. Oh, iya, Miss. Ya. Oke. Coba yuk nomor 1. Variabelnya mana? Attitude. Oke. Engagement. Thank you, Wiwit. Engagement. And learning. Yes, attitude, engagement, sama learning. Ya. Learning itu berarti kayak hasil belajarnya ya, Miss? Nanti diukurnya pakai nilai. Pakai nilai UAS atau nilai ulangan gitu modelnya. Jadi kalau attitude nanti diukur pakai kuesioner,
Engagement pakai kuesioner, learning-nya pakai nilai. Tuh. Jadi gitu sih guys. Kalau kuali itu kita mau ngukur learning kan kita interview ya. Atau kita observasi gitu. Tapi kalau kuanti itu ya dari produknya gitu, dari nilainya. Makanya apa ya? Kalau teachernya kurang jujur, nanti nilainya ditinggiin gitu. Sayangnya gitu. Ya, harusnya enggak tapi ya. Oke, good. Nomor 2 yuk. Mana variabelnya? Itu reading anxiety, Miss. Oke. Anxiety. Good. Anxiety. Good. Foreign language reading anxiety. Ya. Jadi membaca dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa asing. Itu seberapa anxious. Insecure ya, kalau anak-anak milenial bilangnya insecure. Insecure. Oke. Yuk, yang ketiga. Learning motivation. Oke. Learning motivation, Miss. Motivation, thank you, Edria, Didi. Ada lagi nggak? Teaching style. Teaching style. Yes, teaching style. Nah, gaya belajar. Teaching style-nya itu berarti murid menilai guru dong, Miss? Iya, memang ini yang mengisi kuesioner kan gurunya. Siswanya nih, students kan. Oh. Oke, Miss. Ya. Oh, SMA yang jauh tuh ya, Miss ya? Iya, SMA UI. Itu masih belum terlalu jauh. Ada mitra kita lebih jauh lagi. Iya sih, Miss. Oke. Yo, nomor 4. Learning strategies. Learning strategies. Yay, good. Enak ya? Cepet language Learning strategies. Language learning-nya masuk nggak, Miss? Masuk. Language learning strategies. Ini yang Miss Intan circle itu kata kunci. Jadi nanti kalau kalian bikin project kuanti, kalau kata kuncinya attitudes, engagement, terus learning, style, motivation, strategies, ini linknya lebih dekat ke kuantitatif. Gitu. Oke, terakhir yuk. Yang mana? Itu self-efficacy itu bacanya and anxiety. Good. Edria sama Didi kompak sekali. Oke. Iya, Miss. Pintar soalnya, Miss. Self-efficacy sama anxiety ya. Masuk. Jadi efficacy itu lawannya anxiety. Kalau anxiety itu lebih ke cemas, insecure, takut gitu. Kalau efficacy itu lebih ke percaya diri, optimis gitu. Oke. So far so good ya. Kayaknya cukup cepat mengidentifikasi variabel. Lebih susah mana? Ngecek variabel apa konstruk? Konstruk kayaknya. Konstruk, Miss. Iya. Iya, Miss Intan pun merasa konstruk itu lebih sulit dideteksi. Kalau variabel tuh clear, langsung bisa dicek gitu ya. Bisa diukur gitu. Oke. So, penelitiannya, Miss. Ya. Enggak jadi. Penelitian nih kalau misalkan kan waktu di Edures itu Miss-nya pernah bilang. Penelitian ini sebenarnya cari celah yang kosong dari penelitian sebelumnya. Oh iya, itu research gap ya? Iya, research gap. Berarti penelitian ini bisa dikatakan benar semua dong, Miss. Dalam artian tergantung persepsi yang meneliti sama yang menggunakan hasilnya itu kan, Miss? Yes, exactly. Benar banget. Kamu kalau udah bangun tidur bagus ya. Bagus. Nah, kayak gini terus. Belum tidur sih. Iya.
research gap. Sebenarnya kalian akan belajar research gap itu lebih dalam di mata kuliah TPW, tesis proposal writing. Next semester kayaknya. Tapi yang dibilang Didi tadi benar. Semua riset itu pasti punya urgensi, punya kepentingan kenapa kok harus dilakukan, selain biar lulus S1 ya. Tapi pasti ada research gap-nya, ada yang kosong misalnya ya, saya kasih contoh misalnya, ini ya, nomor 1, mobile technology. Mobile technology itu famous-nya di tahun 2020. Kenapa? Karena ada pandemi. Jadi sebelum-sebelumnya riset tentang mobile technology itu cuma dihubungkan sama engagement aja, nggak dihubungkan sama attitude. Karena sifatnya opsional kan sebelum pandemi. Nah, kalau setelah pandemi, mau nggak mau harus pakai. Ya akhirnya kita perlu mencari tahu gimana sih attitude-nya siswa ketika terpaksa belajar dengan mobile technology gitu. Jadi benar yang Didi bilang, harus tergantung konteksnya, tergantung partisipannya juga gitu. Betul. Tergantung kebutuhan juga ya, Miss? Ya, gap-nya itu untuk identifikasi kebutuhan riset ini. Menarik. So ini variables relatively safe ya. So I will continue to the next. Oke. Karena kita dalam masa pandemi dan kalian sudah sangat banyak tugas pasti, Miss Intan membuat opsi begini. Idealnya kalian akan ngambil data kayak kuali kemarin, kalian benar-benar ambil data nyari orang. Gitu ya. Tetapi I'm not sure you can do that in a week. Wong kemarin kuali aja nyari 1 orang itu kalian butuh, ada kelompok yang butuh 2 minggu, ada yang butuh 2 hari bisa, gitu ya. Nah, kelompoknya orang. Iya, jadi Miss Intan buat sistemnya lebih ke AIDS ya. Tak buat supaya kalian lebih berkolaborasi aja. Jadi daripada nyari partisipan di luar, kalian akan beracting tidak hanya sebagai researcher, tetapi juga partisipan. Nah, jadi Miss Intan akan ngasih kalian judul, jadi 3 judul kuantitatif. Silahkan pilih nanti ya, dipilih mana yang sesuai. Oke, hold on. Oke, it's my son. Alright, so Miss Intan sudah buatkan judulnya. Nanti kalian tinggal berdiskusi. Sudah Miss Intan kasih referensi untuk instrumennya. Jadi nanti diskusinya kalian itu lebih ke instrumen mana ya yang lebih cocok. Terus nanti kalian tinggal membuat instrumennya dalam bentuk Google Form. Karena kan ini lagi online ya. Jadi kalian nggak mungkin kan mau nyetak terus di-post-kan gitu. Kan lama. Jadi nanti kalian akan buat Google Form, terus baru disebar. Nah, disebar itu lama kan kalau kalian nyari orang, apalagi kalau kuantitatif tuh paling nggak idealnya kan 100. Itu impossible gitu loh. Jadi, I would like to give you the titles.
nanti kalian akan grouping jadi 3 grup besar. 3 kelompok besar. Jadi kemarin kan kecil-kecil. Nah, ini nanti ada 3 big groups, A, B, dan C. Grup A nanti, ya, grup A nanti akan menjadi partisipannya grup C, terus grup B menjadi partisipannya grup A, dan grup C nanti will be the participant of grup B, gitu. Jadi kalian akan saling menjadi partisipan gitu. Jadi nggak usah nyari partisipan di luar. Partisipannya adalah teman-teman sendiri satu kelas. Kayak gitu. Is that understandable? Tapi Gimana, Didi? Tapi saya boleh saran enggak, Miss? Boleh, ya, gimana? Halo, Miss. Iya, Halo, boleh. teman. Gimana kalau biar lebih banyak partisipannya, research grup A sama B sama C. Itu juga sebaliknya, yang B-nya A sama C. Oh, boleh. Yang C-nya A sama Nah, B. kan lebih banyak, Miss. Boleh, ya. Thank you, Didi. Yang lain gimana? Setuju? Anya, Sepakat tak, guys? Herbie? Setuju, Miss. Lebih banyak data. Oke. Boleh sih, Miss. Setuju. Oke, good. Alright, so maybe I can annotate here. Group C, ini the participants will be group A and B, gitu ya? Bener, Didi? Benar, Miss. Sorry, guys. Ini kerjanya jadi lebih banyak tapi. Group A. B and C. Okay. You got this, everyone? Yes, Miss. I got it. Okay. Let me. Okay. All right. Thank you, Didi, for valuable suggestion. So You're welcome, Miss. sekarang kita bagi ya. Ya, silahkan. Ini kenapa aku nulisnya 1, 2, 3 ya? Ini guys, ntar biar kalian nggak bingung. Oke. Ini A, B, C. Oke. Caranya gimana? Cara milihnya silahkan kalian ketik di chat ya. Caranya gini misalnya. Cinta Laura. Ya, kenapa jadi Chan Laura? Kang. Cinta, should be cinta. Maaf, Miss, reading attitudes itu apa ya nanti? Tidak apa-apa. Nanti Miss Intan sudah kasih ininya. Sudah kasih linknya. Oh, oke. Ya. Semua udah terprovide link sih. Jadi insya Allah aman. Tinggal kalian menemukan kelompok yang nyaman aja. Ya, yang tersisa kelompoknya, ayo tampung saya, teman-teman. Kamu yang milih, Didi. Kamu pilih sendiri. Miss, ini milihnya terserah. Terserah. Oke, Miss. Terserah, boleh bawa rombongan satu grup, boleh. Boleh sendirian, boleh.
Oh ya, Miss, ini tugas UAS atau tugas untuk meeting ini? Tugas untuk kuantitatif project. UAS-nya take home aja. Paling cuma mendeskripsikan instrumen, sama kayak kemarin. Alhamdulillah. Ya, kalian tuh udah di sini ada makasih banget survive sampai sekarang. Iya, Miss. Stay tune ya guys postingan kita. Rusak ini. Ini nanti per kelompok maksimal. Leo, jangan marah-marah Leo. Ya. Per kelompok maksimal 15. Maksimal ya? Berapa, Miss? 15. Oh iya, Miss. Kalian ada 45 soalnya. Grup B sisa 3 orang lagi. Awang ini, oh Afni ganti, ya. Ana, Ferbi, Evi, Aul, Aurel. Oke, gengs, B udah penuh. B sudah stop, B sudah penuh. Nurul, Isara harus ganti. Aldo ke A, oke, A-nya A. Leo A. Nurul A, oke. Alim, oke, Alim C.